kemudian juga yang utama yang ketum akhirnya perintahkan tuh kita buat klinik Pratama. Nah, di klinik Pratama ini kita melayani kesehatan secara umum. Nah, ternyata apa yang kita lakukan memberi inspirasi kepada banyak pihak ya. Sebenarnya Yellow Clinic itu deklarasi launchingnya waktu 21 Oktober 2020 di HUT Partai Golkar yang ke-56. Disitulah Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto melaunching Yellow Clinic. Karena latar belakangnya pandemi itu. Pada saat itu sedang naik-naiknya ya Pak? Betul, jadi tahun lalu itu sebenarnya. Nah, kemudian di Rapimnas setelah Oktober, November, Desember kita terus diskusi terus dengan ketum untuk bentuknya seperti apa. Kita siapkan semuanya itu landasan hukumnya, kita bentuk Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, kita bentuk yayasan Cipta Karya Medika karena maunya ketum pelayanannya memang pelayanan yang permanen. Pada saat itu ya kita selesai. Nah, pada saat Rapimnas saya laporkan semua persiapan sudah selesai dan kita awal-awal itu waktu launching pertama ketum hanya swab PCR dan PCR test ya waktu itu ya. Lalu swab antigen ya, swab antigen. Di Rapimnas ya diumumkan untuk juga vaksinasi. Kira layanan apa saja yang diberikan Layanan yang diberikan swab PCR, terus kemudian vaksin, karena ini vaksin nanti akan kita buat menjadi rumah vaksin. Karena vaksin itu bukan hanya PCR, bukan COVID aja ya, tapi ada vaksin polio, disentri, macam-macam. Atau bahkan vaksin untuk yang haji, itu banyak macam. Nah, terus kemudian juga yang utama yang ketum akhirnya perintahkan tuh kita buat klinik Pratama. Nah, di klinik Pratama ini kita melayani kesehatan secara umum. Nah, kemudian dibuatlah klinik Pratama yang pertama di DPP yang sesungguhnya pelayanan kesehatan Partai Golkar itu sudah ada dari zamannya Pak Wahono. Setiap seminggu sekali setiap Jumat kita lakukan pelayanan kesehatan gratis. Itu sejarah awalnya. Nah, sekarang dengan adanya klinik Pratama yang berizin segala macam, ya sudah kita buka Monday to Friday. Sampai sekarang sih masih jam 8 sampai jam 5, tapi setelah berjalan waktu kita akan buka juga 24 jam atau apa. Yang mengelola itu murni orang-orang kesehatan. Jadi saya dibantu sebenarnya sama Dokter Linda. Dia yang merekrut, ada Dokter Andreas, ada Suster Ruli, ada Dokter Ines, ada banyaklah dokter-dokter muda terutama. Mereka ini Golkar, ya Golkar lah. Masa nggak mau Golkar orang ada di lingkungan kita. Tapi profesionalismenya memang tenaga kesehatan. Berbarengan saat ini sedang dibangun di 12 kota lainnya. Jadi klinik yang sama dengan model yang sama, kita sudah punya model desain yang sama di 12 kota lain di seluruh Indonesia. Ada di Aceh, ada di Kabupaten Bogor, Kelapa Nunggal, ada di Kota Bogor, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Cilacap, ada di Kudus, ada di Gresik, ada di Surabaya, ada di Bali, ada di Tangerang Selatan, sorry lupa saya sebut ya, di Serang ya, di Serang ya. Terus kemudian ada yang terakhir di NTT, ada di NTT.
baru 12 ini ya Pak ya, nanti akan turut menyebar di kantor DPD lokasi kliniknya atau lokasinya di tempat lain? Ada yang di DPD, ada yang di tempat lain, ada yang di PK, malah di kantor PK. Tinggal melihat kebutuhan daripada fasilitas. Ini kan kembali lagi tadi latar belakangnya ya. Saya agak keskip nih ya. Latar belakangnya ini concerning ketua umum. Mungkin latar belakang karena pandemi kemarin ya. Dia lihat, aduh ini susah nih kalau semua pada sakit, ekonominya nggak bangkit-bangkit. Padahal tagline ketum itu Indonesia sehat, ekonomi bangkit. Nah, sehingga concern dia bagaimana bisa sehat di dalam suasana pandemi ini, berpikirlah dia untuk dibuat pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jadi memang ini concern ketum, ide ketum, mimpinya ketum untuk pelayanan kesehatan ini. Dan nantinya memang akan ada di seluruh Indonesia. Ketum terakhir setelah 12 ini akan terus di 2022, akan terus di 2023, dan saya pikir besok ketum akan deklarasikan lagi itu berapa target sampai di 2023 nanti jumlah klinik yang ada. Dan Vaskes ini memang dibutuhkan oleh pemerintah. Kemarin saya ingat pidatonya Pak Ridwan Kamil ya, bahwa satu puskesmas melayani 50.000 orang di Jawa Barat. Mana mungkin bisa kelayanan dengan baik, padahal itu semua ada di dalam sistem kesehatan nasional. Itu dan latar belakangnya. Kira-kira sudah berapa banyak vaksinasi dilakukan? Close to 1 million. Wow. Jadi kalau waktu saya sendiri juga terkejut juga ya, kok akhirnya kok sampai juga. Iya. Karena inspirasi awal toh DPD kita semua lihat lah, tadi DPP kita semua lihat, kita semua tahu 1.000 orang. Pertama 500, terus kemudian minggu kali kedua udah 1.000, akhirnya jadi 1.200, 1.500 terus, baru setiap minggu aja waktu itu kan. Nah, ternyata apa yang kita lakukan memberi inspirasi kepada banyak pihak ya. Minta untuk divaksin, pertama Bandung waktu itu kan, kita pergi ke Bandung, Pusat Bandung, Jawa Tengah minta, Jawa Tengah, akhirnya semua kabupaten kota, provinsi yang ada DPD minta. Terinspirasi lah ya Pak? Terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Kan awalnya mereka semua mengira ini gerakan politik. Padahal ketum wanti-wanti bicara sama saya berulang kali bahwa Yellow Clinic ini murni harus pelayanan kesehatan ke masyarakat tanpa ada embel-embel politik. Udah fokusnya ke kesehatan aja. Sehingga dari dasar itu saya selalu bicara kalau dengan beberapa teman kalau disinggung soal Yellow Clinic, saya katakan kita ini klinik berizin. Kita ada di bawah yayasan Cipta Karya Cipta Medika, dan izinnya kita dapatkan pada tanggal 10 Agustus kemarin. Kita juga akan bekerja sama dengan BPJS, sehingga kamu bisa bayangkan nanti akan banyak masyarakat datang ke klinik ini umum yang mereka punya kartu BPJS. Jadi beberapa juga mengatakan, waduh, padahal itu Golkar. Tidak, ini Yellow Clinic yang diinisiasi oleh Partai Golkar. Dan memang kita dedikasinya untuk masyarakat dan harus dengan klinik kesehatan, tidak bisa dengan yang lain-lain. Itu Angel. Ya. Jadi kalau ada tanggapan macam-macam, saya diam aja. Ya. Dan ini harus dikasih tahu ya kepada sobat Kalgol dimanapun mereka berada bahwa ini bentuknya permanen ya. Jadi bukan hanya pandemi aja gitu ya. No, ini terus dan terus dan terus. Dan terus yang tadi saya sebutkan di 12 kota yang lain, itu terus. Dan serius mereka, karena kita rekrut dokternya, kita rekrut dokter, suster, perawat, juga kita uruskan izin operasionalnya.
Dan semua kelengkapannya sesuai dengan Permenkes. Enggak kok. Sembarangan ya. Enggak kok kita klinik abal-abal kalau kita bilang. Oke. Saya enggak mau itu. Kita ikut aturan Permenkes. Seberapa besar dukungannya Pak Erlangga terhadap kejadian ini? Sejak awal Pak Erlangga itu bolak-balik perlunya apa? Ditanya terus. Ditanya terus. Donasi ambulans yang pertama waktu itu saya masih ingat itu di Bandung kita tuh. Saya ditanya setiap kali ada vaksin, kan kita di sini selalu vaksin ambulansnya Mayapada kan. Iya. Pertama waktu itu Rumah Sakit Pondok Indah, terus Mayapada kan. Iya. Setiap vaksin kita memang perlu ambulans. Pak, saya bilang, cuman ya kita karena baru bikin, ya kita nantilah kita coba. Langsung dia sumbang. Langsung saat itu saya sumbang satu ambulans kelasnya ICU ya, nggak sembarangan. Ini bukan macam-macam. Bukan ambulan abal-abal untuk yang ngangkut transportasi, tapi isinya ICU. Kelasnya itu paling tinggi itu, level grade-nya paling tinggi. Dia sumbang satu itu dan sekarang sudah kita lihat, sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Itu dan terus dia tanya terus perlu apa lagi. Banyak hal lah yang selalu dia diskusikan sama kita di kru Yellow Clinic ini. Setiap kali ketemunya pun juga gimana, apa yang mau diperlukan lagi dari Yellow Clinic. Saya katakan emang, kita dari jadi belum sempet diresmikan, tapi kita udah pelayanan terus tuh. Gitu. Ya, Karena semua sobat Kanggol yang ada di Indonesia juga harus tahu nih Pak, kira-kira peresmian ini kapan nih Pak? Ya pada saat HUT-nya Golkar atau HUT-nya Yellow Clinic yang pertama nanti. Oh iya, karena 21 Oktober dideklarasikan. 20 Oktober besok itu berencana mau meresmikan. Ya ampun Pak. First anniversary. 1 tahun loh Pak. Yes, first anniversary. Kayaknya baru kemarin gitu ya. Nggak terasa. Nggak terasa. Kita tahu bahwa banyak partai-partai ikut membuka sentra vaksin. Setelah Yellow Clinic memulai kemarin banyak. Ya, kita tahu bahwa Nasdem ada satu partai buat di gedung mana itu. Dan ada juga beberapa partai yang membuat di puskesmas atau di daerah-daerah juga ada yang buat setelah kita gebiar. Kita yang pertama itu dari Maret, April, Mei. Mereka mulai kalau nggak salah Juni atau Juli itu baru mereka bersiap-siap. Tapi pada awal-awal justru banyak teman-teman partai yang pada vaksin di DPP, partai lain ya. Betul. Saya salah satu orang yang membawa. Ya. Artinya ketemu saya bilang, Pak, saya kan sebenarnya bukan partai ini. Nggak apa-apa. Kita tidak memandang keanggotaan partai. Yang kita lihat kamu punya NIK, kamu manusia, disuntik, saya bilang. Dan kita tidak tanya itu. Dan nomor 2, dengan Dinkes kabupaten kota atau bupati-bupati yang di daerah lain, bicarakan selalu alokasi vaksinnya, kita bicara lewat Dinkes kabupaten kota. Yang kebetulan bukan dari Golkar, selalu saya bilang, yang divaksin bukan orang Golkar. Yang divaksin adalah masyarakat daerah ini. Kita membawa Yellow Clinic, membawa vaksinnya ke daerah dan nakesnya ke daerah dan menggunakan fasilitas di luar RSUD maupun puskesmas. Kita membantu yang namanya aglomerasi, percepatan rasio herd immunity yang tervaksin. Nggak menolak tuh akhirnya, dia bantu. Jadi saya tidak menggunakan nakesnya daerah, saya tidak menggunakan fasilitas RSUD maupun puskesmasnya daerah. Kita cari gedung sendiri, sekolah, atau pesantren. Kita vaksin, kita undang masyarakat untuk datang. Vaksinnya kita yang urus dari pusat. Jadi itu yang kita komunikasikan dengan pihak-pihak lain.